Bayangin udah setia, ngurus rumah, kerja buat bantu suami, tapi malah diselingkuhin. Itulah yang dialami Tania, istri sekaligus ibu dua anak yang hidupnya jungkir balik setelah suaminya ketahuan main belakang. Hancur? Pasti. Tapi bukannya tenggelam dalam kesedihan, Tania memilih bangkit. Dia berubah, makin cantik, makin sukses, dan makin kuat. Saat suaminya sadar dan merengek minta balik, Tania dihadapkan pada pilihan besar. Nerima lagi atau jalan sendiri? Gimana akhirnya kisah ini berujung? Tonton sampai habis di Suara Hati. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Tania selalu percaya bahwa hidupnya sudah cukup sempurna. Ia memiliki pekerjaan tetap di sebuah perusahaan swasta ternama sebagai staf administrasi, pekerjaan yang tidak bergengsi, tapi cukup untuk membantu perekonomian keluarga. Ia juga seorang istri yang setia dan ibu dari dua anak perempuan yang manis, Aira dan Kayla. Kesibukan di kantor dan mengurus rumah tangga sering membuatnya lupa untuk sekadar memanjakan diri. Penampilannya selalu sederhana. Rambut panjangnya sering hanya diikat asal. Wajahnya jarang tersentuh riasan, dan pakaiannya lebih mengutamakan kenyamanan ketimbang mode. Tapi itu semua tidak masalah, karena baginya, kebahagiaan keluarga adalah segalanya. Setiap pagi, Tania adalah orang pertama yang bangun. Ia menyiapkan sarapan, memastikan Aira dan Kayla siap berangkat sekolah, dan tak lupa menyeduh kopi hitam kesukaan suaminya, Randy. Randy selalu tampak sibuk dengan ponselnya di meja makan. Hanya sesekali mengangguk atau memberikan jawaban pendek saat Tania mengajaknya berbicara. "Aku berangkat dulu," katanya tanpa menatap istrinya, lalu pergi meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa. Tania hanya tersenyum tipis. Ia berpikir, mungkin Randy sedang banyak pekerjaan di kantor. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang terasa berbeda. Randy semakin jarang pulang tepat waktu. Dulu, ia selalu menyempatkan diri untuk makan malam bersama keluarga, bercanda dengan anak-anak, dan bertanya bagaimana hari Tania di kantor. Tapi kini, yang tersisa hanyalah dingin dan keheningan. Ketika Tania bertanya, jawaban yang ia dapat hanya lembur atau ada urusan kantor. Bahkan saat di rumah, Randy lebih sering sibuk dengan ponselnya, seolah dunia di dalam layar itu lebih menarik daripada istri dan anak-anaknya. Suatu malam, ketika Randy akhirnya pulang setelah tengah malam, Tania mencoba berbicara dengannya. "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering pulang telat? Aku merasa kamu berubah." Tanyanya dengan suara pelan, takut terdengar terlalu menuntut. Randy hanya menghela napas dan menatapnya sekilas, lalu menjawab dengan nada datar, "Aku capek, Tan. Aku kerja buat kita semua, jadi tolong jangan mulai dengan pertanyaan yang gak penting." Kata-kata itu menusuk hati Tania. Sejak kapan perasaannya dianggap tidak penting? Tania mencoba menepis kecurigaannya, berpikir bahwa ia hanya terlalu sensitif. Namun, hatinya mulai terasa sesak. Setiap malam ia menunggu suaminya dengan harapan ada perubahan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan. Seperti malam ini, ketika Randy lagi-lagi pulang larut. Saat Randy mandi, Tania tanpa sengaja melihat ponselnya yang tergeletak di meja. Ponsel itu bergetar beberapa kali, menampilkan pesan dari nama yang tak ia kenal. "Aku kangen, Mas. Jangan lupa besok kita ketemu, ya. Jangan telat." Dunia Tania seakan berhenti berputar. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Ia ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman, tapi kata-kata dalam pesan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tapi ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan diri agar tidak menangis saat itu juga. Dengan hati yang berantakan, ia meletakkan kembali ponsel itu seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Randy keluar dari kamar mandi, Tania menatapnya dengan mata yang masih sedikit berkaca-kaca. "Kamu baik-baik saja?" tanya Randy dengan nada yang terdengar datar, seolah menanyakan sesuatu yang tidak penting. Tania ingin berteriak, ingin bertanya siapa wanita itu, ingin menuntut penjelasan, tetapi suaranya seakan hilang. Ia hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Iya, aku nggak apa-apa." Malam itu, Tania tidak bisa tidur. Ia berbaring di sisi tempat tidur mereka, membelakangi Randy yang sudah tertidur pulas. Ia merasa dadanya begitu sesak, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak berani ia utarakan. Apakah semua ini hanya ketakutan berlebih? Atau
Ataukah ia baru saja menemukan bukti pertama dari pengkhianatan yang selama ini tak ia sadari? Di dalam kegelapan, Tania menatap langit-langit kamar mereka. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh, membasahi bantalnya. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Tania bangun dengan mata yang sembab. Malam itu ia hampir tak bisa tidur, terus berguling gelisah di tempat tidur sambil menahan sesak di dadanya. Suaminya masih terlelap di sampingnya, seolah tak ada yang terjadi. Seolah dirinya tak menyimpan luka dalam yang baru saja tercipta. Dengan langkah berat, Tania pergi ke kamar mandi dan menatap bayangannya di cermin. Wajahnya tampak kusut, lingkaran hitam menghiasi matanya yang sembab karena menangis semalaman. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar lelah. Pagi itu, ia tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah ia tidak baru saja membaca pesan dari wanita lain di ponsel suaminya. Tangannya tetap sibuk menyiapkan sarapan, tapi pikirannya berkelana ke berbagai arah. Apakah ia harus menanyakan langsung pada Randy? Ataukah ia harus menyelidiki lebih lanjut? Ia ingin mencari tahu kebenarannya. Tapi ia juga takut menghadapi kenyataan yang mungkin akan semakin menyakitkan. Saat duduk di meja makan, Tania mencoba mengamati suaminya. Randy tampak seperti biasa, tenang, bahkan sesekali tersenyum kecil saat membaca pesan di ponselnya. Senyum yang dulu hanya untuknya, kini diberikan kepada orang lain. Tania ingin menanyakan siapa yang mengiriminya pesan itu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menelan ludah pahit dan mencoba menjaga agar air matanya tidak jatuh di depan anak-anak mereka. Hari itu di kantor, Tania tidak bisa fokus bekerja. Ia duduk di mejanya dengan pandangan kosong, menatap layar komputer tanpa benar-benar membaca apa yang ada di sana. Beberapa kali rekan kerjanya memanggil namanya, tapi ia hanya tersentak dan memberikan senyum palsu. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya, apakah selama ini ia terlalu percaya? Apakah ia yang salah karena tidak cukup memperhatikan suaminya? Ataukah Randy yang memang sudah tak lagi mencintainya? Menjelang sore, sebuah pesan masuk di ponselnya. Jantungnya berdebar saat melihat nama pengirimnya, Randy. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. "Aku pulang telat lagi. Ada urusan kantor." Tidak ada penjelasan lain, tidak ada perhatian, tidak ada permintaan maaf. Tania menatap layar ponselnya dengan getir. Dulu, suaminya selalu memberitahu dengan penuh perhatian jika harus pulang terlambat, tapi kini semuanya terasa hambar. Malam itu, Tania tak bisa lagi menahan diri. Saat Randy pulang, ia menunggunya di ruang tamu dengan wajah yang sudah tak bisa lagi menyembunyikan kesedihan. "Mas, aku mau tanya sesuatu." Suaranya bergetar. Randy menghela napas panjang, meletakkan tasnya di sofa, lalu menatap Tania dengan ekspresi bosan. "Apa lagi, Tan? Aku capek." Tania menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin menumpahkan semua sakit hatinya. Tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah satu pertanyaan. Lirih tapi penuh luka. "Siapa dia?" Randy terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening. "Siapa-siapa?" Ia mencoba menghindari tatapan Tania, tapi wanita itu tak mau menyerah. "Wanita yang mengirim pesan ke ponselmu. Wanita yang bilang kangen sama kamu. Jangan bilang aku salah lihat. Mas, aku nggak bodoh." Suasana berubah dingin. Wajah Randy yang tadinya lelah kini berubah kesal. "Tan, kamu terlalu banyak berpikir. Aku kerja, aku cari uang buat kita, dan kamu malah sibuk nuduh yang enggak-enggak." Nada suaranya naik, matanya penuh kemarahan. Bukannya menjelaskan atau mencoba menenangkan Tania, ia malah menyalahkannya. Tania merasa tubuhnya melemas. Jadi, begini cara Randy merespons? Begini cara pria yang selama ini ia percayai menghadapi tuduhan yang jelas bukan tanpa dasar? Hatinya terasa ditusuk ribuan belati. Ia mengira akan mendapatkan kejujuran, tapi yang ia dapatkan hanyalah penghindaran dan kemarahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Tania merasa dirinya benar-benar sendirian dalam pernikahan ini. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, apakah ini pertanda bahwa pernikahanku benar-benar sedang hancur?" Malam itu, setelah pertengkaran mereka, Tania duduk sendirian di kamar. Randy memilih tidur di ruang tamu, seolah ingin menjauh darinya.
Seisi rumah terasa begitu sunyi, hanya terdengar dengkuran halus anak-anaknya yang tertidur lelap. Tania meremas selimutnya dengan erat, menahan tangis yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Hatinya berteriak, dadanya terasa sesak. Ia ingin menganggap semuanya hanya mimpi buruk, tapi rasa sakit yang ia rasakan terlalu nyata. Pikirannya berkecamuk. Dulu, Randy selalu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, selalu pulang dengan senyum hangat dan ciuman lembut di keningnya. Tapi kini, pria itu seakan menjelma menjadi orang asing. Ia tak lagi menatap Tania dengan cinta, tak lagi memeluknya erat seperti dulu. Semua kehangatan itu telah menghilang, digantikan oleh kebohongan dan jarak yang semakin melebar di antara mereka. Di tengah keheningan malam, Tania meraih ponselnya dan membuka media sosial. Tangannya gemetar saat ia mengetik nama wanita yang ia curigai. Nadia. Ia menelusuri profilnya, melihat foto-foto yang diunggahnya. Wanita itu jauh lebih muda, penampilannya modis, penuh percaya diri. Hatinya mencelos saat ia menemukan satu foto yang diambil di sebuah restoran mahal, restoran yang dulu sering ia kunjungi bersama Randy. Di dalam foto itu, ada tangan seorang pria yang dikenalnya. Meski wajahnya tidak terlihat, Tania tahu itu adalah Randy. Dadanya terasa semakin sesak. Jadi, sementara ia di rumah menunggu suaminya pulang, pria itu malah menghabiskan waktu bersama wanita lain. Tania menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis. Ia merasa ditampar kenyataan pahit, bahwa suaminya yang dulu begitu ia percayai, kini telah mengkhianatinya dengan cara paling menyakitkan. Malam itu, Tania memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di pinggir tempat tidur, menatap langit-langit dengan pikiran kosong. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Apakah Randy benar-benar mencintai wanita itu? Sejak kapan semua ini dimulai? Apakah dirinya yang terlalu sibuk sehingga membuat Randy mencari kebahagiaan di tempat lain? Pagi menjelang, dan Randy bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia bersiap untuk pergi kerja tanpa sekalipun menatap mata Tania. Tanpa berpikir panjang, Tania memberanikan diri bertanya sekali lagi. Mas, kita bisa bicara baik-baik nggak? Suaranya terdengar serak karena menangis semalaman. Randy mendesah panjang, lalu melemparkan tatapan lelah. Aku udah bilang, aku capek. Aku nggak mau ribut pagi-pagi, jawabnya ketus. Ia meraih tasnya, lalu berlalu begitu saja, meninggalkan Tania yang berdiri terpaku dengan hati yang semakin remuk. Saat pintu rumah tertutup, Tania merasa seperti dihantam badai besar. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin marah, tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah isakan pelan. Tubuhnya bergetar, tangannya mengepal. Ini bukan mimpi buruk, ini kenyataan. Dan ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Dengan langkah gontai, Tania berjalan ke dapur, menatap secangkir kopi yang tadi ia buat untuk suaminya. Kopi yang tak tersentuh. Air matanya jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Ia kini benar-benar menyadari satu hal. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, kini tak lagi melihatnya sebagai rumah. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Ya Allah, aku harus bagaimana?" Sejak pagi itu, dunia Tania terasa berbeda. Ia tidak lagi merasa rumah ini sebagai tempat yang nyaman. Segala yang ada di dalamnya mengingatkannya pada luka yang belum mengering. Setiap sudut, setiap perabot, bahkan aroma kopi yang selalu ia buatkan untuk Randy kini terasa asing dan menyakitkan. Namun, meskipun hatinya hancur, ia tahu ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Ada dua anak kecil yang masih membutuhkan sosok ibunya. Anak-anak yang tidak boleh melihat ibunya hancur oleh pengkhianatan. Hari itu di kantor, Tania berusaha untuk tetap bekerja seperti biasa. Ia menundukkan kepala di depan layar komputer, mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya masih bercabang. Matanya memerah karena kurang tidur, dan beberapa kali ia harus menghapus air mata yang menggenang sebelum ada yang menyadarinya. Sayangnya, sahabatnya, Laila, cukup peka untuk menangkap perubahan itu. "Tania, kamu kenapa?" tanya Laila saat jam makan siang. Tania terdiam, berusaha menelan sesak yang kembali naik ke dadanya. Ia ingin berkata, "Aku baik-baik saja." Tetapi hatinya menolak untuk berbohong. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu berbisik lirih, "Randy selingkuh, Lai?" Laila terkejut. Ia menggenggam tangan Tania dengan erat, memberikan kehangatan yang tak bisa Tania dapatkan dari suaminya.
Ya Allah, Tan, kenapa nggak cerita dari kemarin? Kamu nggak sendirian, aku di sini buat kamu, kata Laila, suaranya penuh empati. Saat itulah, pertahanan Tania runtuh. Ia menangis, terisak tanpa bisa menahan diri lagi. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui pengkhianatan suaminya, ia merasa tidak sendirian. Setelah beberapa saat menangis, Laila menatap Tania dalam-dalam. Tan, kamu harus bangkit. Jangan biarkan dia menghancurkan kamu. Kamu wanita hebat, ibu dari anak-anakmu. Kalau kamu hancur, mereka gimana? Kata Laila. Suaranya tegas tapi penuh kepedulian. Kata-kata itu bagaikan tamparan bagi Tania. Ia menyadari bahwa dirinya telah terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Tania duduk di depan cermin kamarnya. Ia menatap wajahnya sendiri. Wajah yang penuh kelelahan, mata yang sembab karena terlalu banyak menangis. Ia menghela napas panjang. Sampai kapan ia akan terus seperti ini? Sampai kapan ia akan membiarkan dirinya diinjak dan diperlakukan seolah-olah ia tidak berharga? Tania mengambil keputusan. Besok, ia akan mulai berubah. Ia akan mulai merawat dirinya sendiri. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Ia akan bangkit dari keterpurukan, karena ia berhak bahagia, meskipun hatinya baru saja dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tania bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia merapikan rambutnya dengan lebih rapi, memakai sedikit bedak dan lipstik tipis, bukan untuk menarik perhatian siapapun, tapi untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Saat menatap dirinya di cermin, ia merasa melihat sosoknya yang dulu, sebelum ia tenggelam dalam perannya sebagai istri dan ibu yang hanya mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri. Saat sarapan, Randy menatapnya sekilas, tampak terkejut dengan perubahan kecil itu. Namun, Tania tidak peduli. Ia tidak lagi menunggu perhatian dari pria yang telah mengkhianatinya. Ia tidak lagi menunggu cinta dari seseorang yang tak menghargainya. Hari itu, ia keluar rumah dengan kepala tegak, siap menghadapi dunia dengan versi dirinya yang baru. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, bimbing aku agar aku kuat menghadapi semuanya." Pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tania merasa memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ia berjalan menuju kantor dengan lebih percaya diri, bukan lagi dengan langkah berat dan kepala tertunduk seperti hari-hari sebelumnya. Di dalam lift, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Bukan wanita lelah yang pasrah, melainkan seorang wanita yang mulai bangkit dari keterpurukan. Setibanya di kantor, beberapa rekan kerja memperhatikannya dengan tatapan heran. "Tania, kamu kelihatan beda hari ini," ujar salah satu teman sekantornya. Laila yang sudah lebih dulu tahu tentang keadaan Tania, hanya tersenyum penuh arti. "Akhirnya, kamu mulai mencintai dirimu sendiri," bisik Laila sambil menepuk bahu Tania. Hari itu, Tania bekerja lebih fokus dari sebelumnya. Ia menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, berusaha menunjukkan bahwa dirinya tetap profesional meskipun hatinya sedang dalam masa pemulihan. Ia tidak ingin terlihat sebagai wanita yang lemah dan hancur karena pengkhianatan. Justru sebaliknya, ia ingin membuktikan bahwa ia bisa tetap berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun, termasuk Randy. Namun, perubahan itu justru mengusik seseorang yang tak diduga, Randy. Malam harinya, saat Tania baru selesai menidurkan anak-anak, Randy duduk di ruang tamu sambil menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. "Kamu berubah," katanya tiba-tiba. Tania menghela napas panjang. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. "Memangnya kenapa kalau aku berubah?" jawabnya dengan tenang. Dulu, mungkin ia akan panik dan merasa bersalah jika Randy mengomentari dirinya. Tapi sekarang, ia tak lagi takut. Randy tampak kesal. "Kamu jadi sibuk sendiri, nggak pernah nanya aku kenapa, nggak perhatian kayak dulu." Tania tersenyum miris mendengar perkataan suaminya. Dulu, saat ia selalu perhatian dan berusaha ada untuk Randy, pria itu malah sibuk dengan wanita lain. Dan sekarang, ketika ia mulai menjaga dirinya sendiri, Randy justru merasa terganggu. "Kamu dulu juga berubah, Mas," ucap Tania pelan, tapi penuh makna. "Tapi waktu itu, aku nggak pernah protes. Aku diam, aku coba mengerti, aku tahan semua luka yang kamu kasih ke aku." Suaranya mulai bergetar, tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. "Sekarang,
Aku cuma mau mencintai diri sendiri. Itu aja. Kalau kamu merasa terganggu, itu bukan salahku." Randy terdiam. Ia tidak pernah menyangka Tania akan berbicara seperti itu. Tenang, tapi menusuk. Dulu, istrinya selalu tunduk, selalu mengalah. Tapi wanita di hadapannya sekarang bukan lagi Tania yang sama. Malam itu, Tania tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Bukan karena masalahnya telah selesai, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa kuat menghadapi semua ini. Ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada Randy, dan ia berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku agar aku tidak lagi terjatuh seperti dulu." Hari-hari berlalu, dan Tania mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Ia merasa lebih tenang, lebih kuat, dan lebih mampu menghadapi hidupnya tanpa harus selalu bergantung pada perhatian dari seorang pria yang telah menghancurkan hatinya. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat yang baru, bukan lagi dengan perasaan hampa seperti sebelumnya. Ia mulai menikmati setiap rutinitasnya, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, lalu pergi bekerja dengan penuh percaya diri. Di kantor, Tania semakin menunjukkan potensinya. Ia lebih aktif, lebih teliti dalam bekerja, dan lebih cepat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Atasan mulai memperhatikannya, memberikan tanggung jawab lebih besar kepadanya. Awalnya, Tania ragu, takut ia tidak mampu. Namun, suara kecil dalam hatinya berbisik, "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Ia menerima tantangan itu, dan dalam waktu singkat, ia berhasil membuktikan bahwa ia layak mendapatkan posisi yang lebih baik. Tak butuh waktu lama, kabar baik datang. Atas dedikasinya yang luar biasa, ia dipromosikan menjadi koordinator administrasi. Jabatan itu memang bukan posisi yang tinggi, tapi bagi Tania, ini adalah awal dari kebangkitannya. Ketika nama Tania diumumkan dalam rapat kantor sebagai karyawan yang dipromosikan, semua orang bertepuk tangan untuknya. Laila bahkan menepuk pundaknya dengan bangga. "Kamu pantas mendapatkannya, Tan," bisik sahabatnya dengan mata berbinar. Namun, tidak semua orang merasa senang dengan keberhasilannya. Salah satunya adalah Randy. Ketika Tania pulang dan menceritakan kabar baik itu, ekspresi wajah suaminya berubah. Alih-alih mengucapkan selamat, Randy justru menanggapinya dengan sinis. "Kamu jadi ambisius sekarang, ya? Udah nggak peduli lagi sama keluarga?" katanya dingin. Tania tercekat. Dulu, saat ia hanya sibuk mengurus rumah dan dirinya sendiri, Randy tak pernah menghargainya. Sekarang, saat ia mulai berkembang, pria itu justru menuduhnya berubah menjadi seseorang yang egois. "Aku nggak pernah ninggalin keluarga, Mas. Aku cuma mau hidup lebih baik," jawabnya lirih, tapi tegas. Randy mendengus, lalu mengambil ponselnya dan sibuk sendiri tanpa memedulikan istrinya lagi. Saat itu, Tania menyadari sesuatu. Tak peduli apapun yang ia lakukan, Randy tidak akan pernah cukup. Saat ia terlalu sederhana, ia dianggap tidak menarik. Saat ia mulai bangkit, ia dianggap berubah. Jika selama ini ia selalu menyalahkan dirinya sendiri, kini ia sadar bahwa masalahnya bukan ada pada dirinya, tapi pada pria yang tidak pernah menghargainya. Malam itu, sebelum tidur, Tania membuka ponselnya dan melihat notifikasi dari komunitas Ruang Pulih Perempuan, sebuah komunitas yang direkomendasikan oleh Laila, tempat wanita-wanita yang pernah mengalami luka dalam pernikahan berbagi cerita dan saling menguatkan. Selama ini, Tania ragu untuk bergabung, takut dianggap lemah. Tapi malam ini, dengan napas yang berat, ia mengetik pesan pertama di grup itu. "Aku Tania. Aku baru saja dikhianati oleh suamiku. Aku berusaha bangkit. Tapi ada saatnya aku merasa lelah dan kehilangan arah. Aku ingin belajar menjadi lebih kuat. Aku ingin menemukan kembali diriku yang dulu." Tak lama, balasan demi balasan berdatangan. "Kamu nggak sendiri, Tania. Kami di sini untuk saling mendukung. Kamu berhak untuk bahagia." Membaca pesan-pesan itu, Tania merasa sesuatu yang hangat menjalar di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut dihakimi. Malam itu, ia tidur dengan perasaan yang lebih ringan. Ada harapan baru yang menyala di hatinya. Harapan bahwa ia bisa benar-benar sembuh, bukan hanya dari luka yang diberikan Randy,
tetapi juga dari belenggu yang selama ini mengurungnya. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan jalan ini kepadaku." Beberapa minggu berlalu sejak Tania mulai berfokus pada dirinya sendiri. Ia kini lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih bahagia tanpa bergantung pada perhatian Randy. Meskipun hatinya masih terluka, ia sudah tidak lagi menangis setiap malam. Setiap hari, ia disibukkan dengan pekerjaannya di kantor, anak-anaknya di rumah, serta komunitas ruang pulih perempuan yang semakin membuatnya kuat. Namun, perubahan itu justru membuat Randy merasa kehilangan sesuatu. Dulu, ia selalu melihat Tania sebagai istri yang tunduk, wanita yang selalu ada untuknya tanpa pernah mengeluh. Tapi kini, wanita itu tampak lebih bersinar, lebih tenang, dan, yang paling membuatnya cemas, tidak lagi mempedulikannya seperti dulu. Tidak ada lagi pertanyaan kemana ia pergi. Tidak ada lagi tatapan cemas saat ia pulang larut. Suatu malam, saat Tania sedang menidurkan Kayla, Randy duduk di ruang tamu sambil menatap istrinya dari kejauhan. Ada sesuatu yang aneh di hatinya. Sesuatu yang dulu tak pernah ia rasakan. Ia melihat Tania tertawa kecil saat membaca pesan dari komunitasnya. Wajahnya tampak lebih damai. Randy meremas tangannya. Seharusnya, itu dirinya yang membuat Tania bahagia. Seharusnya, ia yang selalu ada di sisinya. Tapi kenapa sekarang justru ia yang merasa diabaikan? Malam itu, Randy akhirnya membuka suara. "Tan!" Panggilnya pelan saat mereka sudah di kamar. Tania yang sedang merapikan selimut anak-anak menoleh dengan ekspresi datar. "Ada apa, Mas?" tanyanya tanpa emosi. Randy menatapnya dalam, seakan berusaha mencari jejak cinta yang dulu selalu ada di mata istrinya. Aku minta maaf," katanya akhirnya. "Aku tahu aku banyak salah. Aku tahu aku udah nyakitin kamu." Tania terdiam. Kata-kata itu adalah sesuatu yang dulu ia harapkan, sesuatu yang pernah ia tunggu dengan hati penuh harapan. Tapi kini, saat kata-kata itu akhirnya keluar dari mulut Randy, rasanya sudah terlambat. "Aku janji, aku bakal berubah," lanjut Randy, suaranya penuh penyesalan. "Aku sadar, kamu itu istri yang luar biasa. Aku salah, Tan. Aku butuh kamu, aku nggak mau kehilangan kamu." Tania menatap Randy dalam-dalam. Hatinya terasa bercampur aduk. Ada kelegaan, ada kesedihan, tapi juga ada ketegasan yang baru tumbuh dalam dirinya. Dulu, mungkin ia akan langsung memaafkan dan percaya begitu saja. Tapi kini, ia bukan lagi wanita yang sama. "Mas butuh aku, atau Mas takut kehilangan kendali atas aku?" Tania bertanya dengan suara pelan, tapi tajam. Randy tertegun, tidak bisa langsung menjawab. Tania menghela napas panjang. "Maaf, Mas, aku bukan lagi wanita yang bisa diperlakukan seperti dulu. Kalau Mas benar-benar menyesal, buktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Kalau Mas pikir aku akan langsung kembali seperti dulu, Mas salah." Randy menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Bukan takut kehilangan istri yang melayaninya, tapi takut kehilangan wanita yang sebenarnya jauh lebih kuat dari yang pernah ia kira. Malam itu, Tania tidur dengan perasaan yang tenang. Ia tidak tahu apakah Randy benar-benar akan berubah, atau hanya sekadar takut kehilangan kenyamanannya. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan pernah kembali menjadi wanita yang sama seperti dulu. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, jika ini ujian untukku, maka kuatkan aku untuk memilih yang terbaik untuk diriku." Malam itu, meski Randy telah meminta maaf, Tania tidak langsung merasa lega. Justru sebaliknya, hatinya semakin penuh dengan pertanyaan. Apakah permintaan maaf itu benar-benar tulus? Apakah Randy menyesali perbuatannya karena sadar telah menyakitinya? Atau hanya karena ia takut kehilangan seseorang yang selama ini selalu ada untuknya? Hari-hari berlalu, dan Randy mulai menunjukkan usahanya untuk berubah. Ia lebih sering pulang tepat waktu, berusaha mengajak bicara Tania, bahkan mulai membantu mengurus anak-anak, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Namun, Tania masih belum bisa percaya begitu saja. Dulu, ia pernah memberikan seluruh hatinya pada pria itu, dan yang ia dapatkan hanyalah pengkhianatan. Kini, meski Randy terlihat berusaha, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di ruang tamu setelah anak-anak tidur, Randy kembali membuka pembicaraan.
Tan, aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Aku ngerti kalau kamu masih sakit hati. Tapi aku beneran mau berubah. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tania menghela napas panjang. Mas tahu nggak, apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Tanyanya pelan, matanya menatap lurus ke depan. Bukan hanya karena Mas selingkuh, tapi karena Mas pernah menyalahkanku. Mas pernah bilang aku terlalu sibuk, terlalu biasa, terlalu nggak menarik. Padahal aku cuma berusaha jadi istri yang baik, ibu yang baik. Suaranya bergetar, tapi ia tetap menahan air matanya. Randy tertunduk. Ia tidak bisa membela diri. Semua yang dikatakan Tania benar adanya. Dulu, ia terlalu bodoh untuk menyadari betapa berharganya wanita yang selalu ada untuknya. Sekarang, ketika ia telah menyakitinya begitu dalam, ia baru sadar bahwa kebahagiaan sejatinya selama ini ada di rumahnya sendiri. Tania, aku nggak minta kamu langsung percaya sama aku. Aku cuma minta satu kesempatan buat buktikan kalau aku bisa berubah, kata Randy, suaranya penuh harap. Tania menatap Randy lama, mencoba mencari jawaban dalam hatinya sendiri. Apakah ia harus memberikan kesempatan kedua? Atau lebih baik ia melanjutkan hidupnya sendiri? Ia tahu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Randy tidak akan mengulang kesalahannya. Tapi ia juga sadar, membangun kembali rumah tangga adalah sesuatu yang tidak mudah. Aku nggak akan kembali ke masa lalu, kata Tania akhirnya. Kalau Mas mau memperbaiki semuanya, ada syaratnya. Randy mengangguk cepat. Apapun, Tan, aku akan lakukan. Pertama, kita harus menjalani terapi pernikahan. Aku nggak mau hanya dengar janji tanpa perubahan nyata. Kedua, aku ingin kita transparan satu sama lain. Tidak ada rahasia, tidak ada kebohongan. Ketiga, kalau Mas mengulang kesalahan ini, aku nggak akan berpikir dua kali untuk pergi, ucap Tania dengan suara mantap. Randy menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan jawaban yang ia harapkan, tapi ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa ia dapatkan. Ia mengangguk dengan penuh kesungguhan. Aku janji, Tan, aku akan buktiin semuanya. Malam itu, meski belum ada kepastian apakah pernikahan mereka benar-benar bisa diselamatkan, Tania merasa lebih tenang. Ia tahu, kali ini, ia tidak lagi menjadi wanita yang lemah dan pasrah. Kali ini, ia memegang kendali atas hidupnya sendiri. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, jika ini jalanku, maka bimbing aku agar tetap kuat menjalani semuanya." Hari-hari setelah perbincangan itu menjadi ujian tersendiri bagi Tania. Ia mengawasi setiap langkah Randy, bukan dengan kecurigaan yang membabi buta, tetapi dengan hati-hati. Ia tidak lagi menjadi istri yang naif, yang bisa dengan mudahnya memaafkan tanpa adanya bukti perubahan nyata. Di satu sisi, ia melihat usaha suaminya, Randy mulai lebih perhatian, selalu mengabari keberadaannya, dan mengikuti sesi terapi pernikahan yang mereka sepakati. Tapi di sisi lain, luka di hati Tania masih terasa nyata, seperti duri yang tak kunjung lepas dari kulitnya. Mereka menghadiri sesi terapi pernikahan setiap minggu. Di ruangan itu, Tania akhirnya mengungkapkan semua luka yang selama ini ia pendam. Aku bukan hanya kecewa karena Mas selingkuh. Aku merasa dikhianati sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan yang selalu berusaha menjadi yang terbaik. Aku kehilangan kepercayaan, bukan hanya pada Mas, tapi pada pernikahan kita, ucapnya di salah satu sesi dengan suara bergetar. Randy tertunduk. Ia tidak bisa menyangkal betapa dalam luka yang ia buat. Aku nggak bisa menghapus apa yang udah aku lakukan, Tan. Tapi aku bisa berusaha membuktikan bahwa aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya, katanya dengan suara lirih. Meski ada sedikit harapan dalam hati Tania, ia tahu bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam. Butuh waktu, butuh proses, dan yang paling penting, butuh konsistensi. Ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh dalam jebakan yang sama. Jika Randy benar-benar ingin menebus kesalahannya, maka ia harus membuktikannya dengan waktu, bukan hanya kata-kata manis. Di tengah semua ini, Tania juga mulai menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Komunitas Ruang Pulih Perempuan menjadi tempatnya berbagi cerita dan mendapatkan dukungan dari wanita-wanita yang pernah mengalami hal serupa. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari bergantung pada seseorang, tetapi dari bagaimana ia mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Suatu malam,
Randy mendekatinya dengan wajah penuh harap. Aku tahu aku belum sepenuhnya menebus kesalahanku, dan aku nggak akan berhenti berusaha. Tapi aku ingin tahu, apakah masih ada tempat buatku di hatimu? Tania terdiam. Pertanyaan itu seharusnya mudah dijawab beberapa bulan lalu, saat ia masih menjadi istri yang mencintai suaminya tanpa ragu. Tapi kini, setelah semua yang terjadi, jawabannya tidak sesederhana itu. Aku nggak tahu, Mas, katanya jujur. Aku hanya ingin menjalani hari-hariku dengan damai. Aku ingin melihat tindakan, bukan hanya janji. Randy tidak menyerah. Ia tahu kini ia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan istrinya. Ia tahu bahwa semua ini tidak akan mudah, tapi ia siap menjalani semuanya. Sementara itu, Tania juga telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang takut kehilangan suami, karena ia tahu bahwa ia bisa berdiri sendiri. Jika Randy benar-benar berubah, maka itu adalah hal baik. Tapi jika tidak, ia tidak akan ragu untuk pergi. Kini, ia telah menemukan dirinya sendiri, dan itu adalah kemenangan yang lebih besar dari apapun. Malam itu, saat Tania menutup matanya, ia merasa lebih damai daripada sebelumnya. Ia tidak tahu bagaimana akhirnya perjalanan ini akan berujung. Apakah ia akan tetap bersama Randy, atau memilih jalannya sendiri? Tapi satu hal yang pasti, kali ini, ia yang memegang kendali atas hidupnya. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, aku serahkan segalanya pada MU. Bimbing aku ke jalan yang terbaik untukku dan anak-anakku."